Kita mulai ya, pembahasan prediksi UTBK paket yang keempat untuk kimia. Soal nomor 1 dulu anak-anak. Kalau ada soal kayak begini, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Bab termokimia ya, ini di materi kelas 11. Ada 3 persamaan reaksi termokimia, kemudian kita disuruh mencari ini, ikatan HCl di dalam molekul HCl. Ya apa yuk cara jawabnya untuk soal yang model begini? Ada berapa persamaan sih di soal nomor 1 ini anak-anak? Nggak tahu. Kalau yang tertulis kan cuma 3 ya. 1, 2, 3. Itu normalnya 3. Padahal ada satu persamaan reaksi lagi yang tersembunyi di situ. Di mana? Yaitu di bagian ini anak-anak. Agar kita bisa mengetahui ikatan antara atom H dan Cl dalam HCl, itu memerlukan satu persamaan reaksi lagi. Misalnya kita buat begini. HCl itu bisa diuraikan menjadi atom H dan atom Cl melalui reaksi atomisasi. Ini nggak ada di persamaan reaksinya. Maka kita harus membuat sendiri anak-anak. Terus, 3 data yang diberikan di soal itu harus kita ubah menjadi ini. Agar kita bisa menghitung berapa energi ikatannya HCl. Kita butuh apa aja? Kita butuh HCl di sebelah kiri. Ini adanya di kiri juga, berarti nggak ngubah. Butuhnya 1, adanya 1. Berarti nggak ngubah anak persamaan reaksi yang pertama. Langsung aja ditulis. HCl itu pecah menjadi setengah H2 dan setengah Cl2 dengan jumlah entalpi plus 54 kilojoule per mol. Aman ya, berarti kalau di situ. Kemudian yang kedua kita butuh ini, ada atom H. Atom H butuhnya di kanan. Ini ada juga di kanan. Tapi yang tersedia 2, kita butuhnya 1. Maka persamaan reaksi yang ini anak-anak harus kita bagi 2. Menjadi apa? Setengah H2 ini menjadi atom H. Entalpinya juga kita bagi 2. Menjadi plus, berapa ini? Dibagi 2. 218 ya, 218. Yang ketiga kita butuh Cl, ada di sini anak-anak. Adanya 2 kita butuh 1, maka ini juga dibagi 2. Menjadi setengah Cl2 menjadi atom Cl. Entalpinya pun ikut dibagi 2. 1, 2, 1 tandanya plus. Nah ini baru kita hitung. Nah gitu. Berapa lek di jumlah? Karena ini boleh dieliminasi. Nah ini dieliminasi. Tinggal HCl, H dan Cl aja. 52 ditambah 218 ditambah dengan 121. Nilainya adalah ini 219 anak-anaknya di sini ya. 8 atau 18 kan? 19. Oh benar 18. Totalnya anak-anak di sini ternyata ketemunya adalah 393. Tandanya tetap positif. Apa ini jawabannya anak-anak? Kalau kita masih ragu, ini boleh dipecah lagi. Misalkan gini, delta H reaksi itu kan dari jumlah ikatan di sebelah kiri dikurangi dengan jumlah ikatan di sebelah kanan. Simbolnya kan begitu di termokimia. Entalpi reaksinya ini, 393 plus. Di kiri hanya ada ikatan H dan Cl, berarti di sini ada ikatan HCl. Dikurangi dengan yang kanan. Ini nggak ada ikatan anak-anak, berarti 0. Ini nggak ada ikatan, berarti juga 0. Maka ikatan HCl-nya nilainya adalah plus 393. Yang D jawabannya. Bisa ya? Ketoknya cuma 3 persamaan reaksi. Padahal sebenarnya ada 4 karena yang satu masih tersembunyi. Begitu.
Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Semoga kita bisa dapat 10 soal ya hari ini ya. Paham ya? Nomor 1 ya. Nanti anak-anak bisa ngasih rekamannya kalau ingin nulis jawaban dan sebagainya boleh. Masuk nomor 2. Jika suhu dinaikkan 10 derajat, kecepatan reaksi, berarti ini berhubungan dengan bab laju reaksi. Kecepatan reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Kuncinya di sini anak-anak. Naiknya 10 derajat, ini menjadi 2 kali lebih cepat reaksinya. Data di soal ini, apabila suhu pada T derajat Celcius, reaksinya 40 menit. Pertanyaannya, berapa lajunya, waktunya jika T-nya plus 40, anak-anak? Ini nggak perlu pakai rumus, nggak perlu pakai apa jawabnya, cukup menggunakan logika aja. Lah gimana logikanya? Di sini ada suhu, di sini ada waktu. Jika suhunya adalah T, waktunya adalah 40 menit. Lah sekarang ini kenaikannya plus 10. Ini kecepatannya naik 2 kali. Berarti ada T plus 10, ada T plus 20, ada T plus 30, dan yang ditanyakan saat plus 40. Nah, kalau waktu anak-anak 2 kali lebih cepat, itu berarti waktunya makin pendek. Tinggal dibagi 2 berarti ini. Menjadi 20 menit, menjadi 10 menit, menjadi 5 menit, dan yang terakhir adalah menjadi 2,5 menit saat di sini. Nah, begitu. Logika aja kan ya? Nggak perlu pakai konsep kimia dan sebagainya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada jawaban berarti anggap paham ya. Oke, lanjut berarti. Di screenshot boleh, silakan screenshot. Biar nanti paham cara pembahasan. Lanjut nomor 3. Emas lebih mudah mengalami oksidasi atau korosi daripada besi. Oksigen lebih mudah mengoksidasi besi dibandingkan dengan mengoksidasi emas. Terus data yang diketahui ada potensial elektroda. Berarti bab apa anak-anak ini digunakan? Bab deret volta. Maka untuk menjawab anak-anak wajib mengurutkan dulu siapa yang paling kiri, siapa yang paling kanan. Karena kata kuncinya di sini ada oksigen, berarti kita tulis dulu oksigen. Ini oksigen. Potensialnya plus 1,2. Ada Fe, potensialnya minus 0. Berarti Fe itu di kiri apa kanannya? Oh, anak-anak. Ayo, di mana yang lebih negatif? Yang lebih negatif pasti ada di sebelah kiri. AU bagaimana? AU ternyata positifnya 1,5, lebih tinggi dari ini. Maka AU ada di kanannya O. Itu posisinya. Nah, sekarang begini. Apakah emas ini lebih mudah mengalami korosi daripada Fe? Korosi itu sama dengan teroksidasi, anak. Lebih mudah mana teroksidasi, ayo, antara Fe dan AU? Lebih mudah yang potensinya lebih negatif, berarti ini. Harusnya Fe itu lebih mudah mengalami korosi daripada AU. Maka pernyataan yang ini nilainya adalah salah. Terus yang kedua, oksigen lebih mudah mengoksidasi besi. Ya jelas, karena besi itu di kirinya O. Maka ini teroksidasi, introduksi. Kalau ini ketemu anak-anak, ini yang teroksidasi.
bukan AU-nya. Ini pernyataannya juga salah. Kok salah? Benar, gitu ya. Karena oksigen lebih mudah mengoksidasi besi. Ada salah dan benar, berarti jawabannya adalah yang D. Begitu. Perincian sederhana, anak-anak hanya paham terkait dengan urutan atom atau logam di dalam deret volta. Itu aja cirinya. Makin ke kiri, makin negatif, makin mudah mengalami oksidasi. Makin ke kanan, potensialnya makin positif, berarti makin mudah mengalami reduksi. Itu ya prinsipnya. Wes, insya Allah pasti bisa, anak-anak. Untuk saya yang kategori gini. 4 sekarang. Pada reaksi kesetimbangan, loh ada kesetimbangan. Berarti ini materi kelas 11, anak-anak. Bab kesetimbangan kimia. Gas nitrogen dioksida yang berwarna coklat dan gas dinitrogen tetraoksida yang tidak berwarna, terjadi perubahan warna gas menjadi semakin coklat. Suhu reaksi dinaikkan sehingga reaksi bergeser ke kiri. Benar, salah, berhubungan apa tidak? Nah, kita cari kayak begitu. Nah, agar tahu, ini kita bantu dengan persamaan reaksi. Ada nitrogen dioksida, berarti rumus kimianya adalah nitrogen dioksida, NO2. Dan satunya adalah dinitrogen tetraoksida. Di itu artinya 2, tetra artinya 4. Berarti begini. Kalau disetarakan, ini menjadi ini. Kata di soal, coklat, yang ini tidak berwarna. Nah, begitu. Nah, untuk yang pertama ini, anak-anak, kita tidak bisa menentukan ini benar atau salah, karena cuma sebatas pernyataan saja gituan ya. Dari pernyataan kita hanya bisa menuliskan persamaan reaksi. Maka yang ini nilainya selalu benar. Gak mungkin kita menyalahkan pernyataan itu. Tinggal mencari yang kedua ini loh, benar apa salah. Suhu reaksi dinaikkan, berarti ada kasus suhunya dinaikkan. Apakah benar dia bergeser ke kiri? Kita cek persamaan reaksinya. Nggak ada entalpi, nggak ada alat bantu yang lain. Cuma ada pernyataan begini aja, anak-anak. Terus bagaimana kita bisa menentukan dia geser ke kiri atau ke kanan? Yang dilihat adalah jenis atau tipe reaksinya. Ini ada 2 senyawa bergabung membentuk 1 senyawa. Kalau dilihat dari kiri ke kanan. Tapi kalau dilihat dari kanan ke kiri, anak-anak, ada 1 senyawa berubah menjadi 2 senyawa. Artinya yang dari kanan ke kiri, ini tipenya adalah reaksi penguraian. Kalau tipe reaksi penguraian, itu rata-rata reaksinya berlangsung secara endotermik karena membutuhkan kalor dari luar. Berarti yang ke kiri berlangsung endotermik, yang ke kanan berlangsung secara eksotermik. Nah, kalau suhu dinaikkan sekarang, itu gesernya ke ekso apa endo? Ternyata kalau ada kasus suhu dinaikkan, itu ke sini anak-anak gesernya. Yaitu mengarah ke reaksi yang berlangsung endotermik. Ke arah mana? Ke arah kiri. Berarti yang ini jawabannya adalah benar. Benar ini menjelaskan yang atas, maka kunci jawabannya yang A, karena punya hubungan. Begitu. Ini termasuk soal sulit tuh ya, karena nggak ada variabel lain, hanya variabel senyawa aja. Harus menentukan dia eksotermik atau endotermik. Lihatnya dari perbedaan ini, anak. Jumlah senyawa di kiri dan di sebelah kanan. Beres ya? Nomor 4 ya. Nomor 5. Nomor 5, Nana, juga masih berhubungan dengan tetapan kesetimbangan, dengan kesetimbangan kimia.
Tetapan kesetimbangan untuk reaksi NO2, ini maaf anak secara ralat ya. Ini ada kesalahan, senyawanya bukan NO2, tapi senyawanya adalah N2 di sini. N2 ditambah 2O2 membentuk 2NO2 dengan tetapan kesetimbangan 25. Pertanyaannya adalah, berapa nilai K jika persamaan reaksinya diubah menjadi ini? Terus konsep apa yang digunakan? Apa anak yang digunakan? Ini hanya menggunakan konsep ini. Karakter tetapan kesetimbangan. Karakter KC. Kalau di kesetimbangan babnya bagian itu. Karakternya ada berapa? Ada 3 anak-anak. Misalkan gini. Ada A berkesetimbangan membentuk B, 2B, nilai KC-nya adalah A. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila sekarang reaksinya dibalik, 2B menjadi A, berapa nilai KC-nya? Ini karakter yang pertama ya. Kalau di termokimia gampang, awalnya A positif, kalau dibalik menjadi min A, anak-anak. Tapi kalau tetap kesetimbangan nggak boleh. Jika arah reaksinya dibalik, itu nilainya adalah menjadi sepernya. Maka reaksinya 2B menjadi A, K-nya menjadi seper dari A. Begitu. Jika dibalik, dari sini ya, jika dibalik, K1, K yang kedua adalah seper dari K yang pertama. Sifat yang kedua, ini tak ubah reaksinya. Menjadi 2A berkesetimbangan menjadi 4B. Berapa anak nilai K-nya? Lihatnya dari sini ya. Ini ke sini kan dikali 2. Apakah K-nya menjadi 2A? Ternyata nggak boleh anak-anak. A-nya, K-nya menjadi ini. Dipangkatkan dengan perkaliannya. Menjadi A pangkat 2. Jadi kalau reaksinya dikalikan dengan faktor pengali berapapun, nilainya menjadi A dipangkatkan pengalinya. Anak-anak. Kalau ini dikali 2, ya pangkatnya 2. Kalau dikali 3, ya pangkatnya menjadi 3. Begitu. Itu adalah karakter yang kedua terkait dengan tetapan kesetimbangan. Yang ketiga karakternya. Misalnya ada ini, ada A kesetimbangan membentuk 2B dengan KC sama dengan A. Ada persamaan yang kedua, C ditambah B, ini membentuk D, misalkan gitu ya. Dengan KC nilainya adalah B. Pertanyaannya, berapakah saat A ditambah C ditambah B, kesetimbangan jadi D? Nah, begitu. Taunya dari mana nih jawaban ini? Ada hubungannya dengan reaksi yang di atas, anak-anak. Ini kalau kita jumlahkan itu ternyata ada hubungannya. A ada kan ya? C ada kan ya? Lain ini ada B. Oh, ini salah nulisnya. Harusnya di sini ada 3B gitu ya. Biar sama. Di sini ada 3B. Di sini ada 2B, anak-anak. Di sini 3B. Kita bisa saling menghilangkan. Ini kalau dicoret tinggal 1. Maka sisa B aja. Yang D ini turun. Nah, begitu. Apakah nilainya KC sekarang A ditambah B, anak-anak? Kayak di termokimia. Ternyata nggak boleh semacam itu. Lah yang bolehnya bagaimana? Apabila ada 2 reaksi atau lebih dijumlahkan, nilai K-nya adalah hasil perkaliannya. A dikali dengan B. Nah, ini adalah 3 karakter K yang sangat sering keluar di UTBK, tapi sering tertinggal di kelas, tidak diajarkan. Dari karakter ini, yang bisa digunakan jawab soal nomor 5, itu hanya yang pertama dan kedua, anak-anak. Coba ya, kita tulis di sini. N2 ditambah 2O2 membentuk
2NO2 dengan K nilainya 25. Sekarang NO2-nya jadi di kiri. Kita balik dulu. 2NO2 menjadi N2 ditambah 2O2 kan dibalik kan ya. Ini menjadi 1/25. Lah kalau sekarang berubah menjadi NO2 anak-anak, ini kan dikali setengah artinya. Nah begitu. Ini menjadi setengah N2, ini menjadi O2. Lakanya bagaimana? Yo, 1/25 ini dipangkatkan setengah anak-anak. Pangkat setengah kan sama dengan akar. Akar dari 1 itu tetap 1. Akar dari 25 itu adalah 5. Maka nilainya menjadi 1/5. Nah, begitu. Ini perlu saya bahas detail anak-anak terkait dengan tetapan kesetimbangan karena saya khawatir ini terlewat di kelas. Lepas keluar di UTBK, kok nggak pernah ya diajari kayak begini? Nah, begitu. Sekarang tak sampaikan. Jadi nanti kalau keluar di UTBK, anak-anak harus bisa jawab. Ada yang ditanyakan? Kalau kita masih ketemu lagi, tak carikan soal model begini ya. Tidak saya jelaskan, anak harus bisa jawabnya. Di paket email soal tak carikan yang model begini nanti. Clear ya? Nomor 6. Lah, nomor 6 ini juga termasuk kategori materi yang tidak kita bahas di masa pandemi, anak-anak. Tapi yang sangat sering keluar di UTBK. Yaitu masalah sifat koligatif subnya tekanan osmotik. Tekanan osmotik darah pada 27 Celcius dan 8 atm adalah isotonik dengan konsentrasi glukosa. Maksudnya begitu soalnya. Kata kuncinya di sini, anak-anak. Jadi saat menjawab soal itu kita harus tahu kuncinya di mana begitu ya. Istilah isotonik itu berarti tekanan osmotiknya darah itu sama dengan tekanan osmotiknya miliknya glukosa. Kalau pakai rumus ya gunakan ini. Molaritas tetapan R dikali dengan suhu dalam Kelvin. Ini P-nya ya. Nilainya adalah 8,2. M-nya yang dicari. R-nya 0,082. Suhunya jadikan Kelvin. 27 ditambah 273. Maka hasilnya ini. 0,082 di sini 300. 8,2 ini kalau dikalikan 8,2 dikali 3 anak-anak. 24,6 ya. 8 dibagi 24 itu sepertiganya. Berarti sekitar 0,33 hasilnya. Jawabannya adalah yang A. Gampang kan ya? Asalkan kata kunci setiap soal kita dapatkan, jawab itu mesti mudah. Kata kuncinya di sini tentang konsep isotonik. Wes beres, nomor 6. Selesai. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini adalah reaksi asam basa. Kalau cara normalnya ya kita buat persamaan reaksinya dulu anak-anak. NaOH ditambah CH3COOH itu menjadi CH3CONa ditambah dengan H2O. Kita buat stokiometrinya. Ini untuk belajar pemula ya. Kalau sudah paham ini nggak dilakukan nggak apa-apa. Cari molnya. 100 dikali 0,1 berarti adalah 10 milimol. Yang asetat juga sama. 100 dikali 0,1 berarti juga 10 milimol. Yang berarti 10. Karena yang terkecil 10. Ini 0, ini terbentuk 10, ini terbentuk 10. Masuk konsep apa, anak? Buffer apa hidrolisis?
Lali. Apabila asam dan basanya ini habis bereaksi, itu masuk konsep hidrolisis. Maka yang dicari adalah konsentrasi garamnya sekarang. M-nya adalah 10 milimol dibagi volume totalnya. 100 ditambah 100. Berarti 200. 0,05. Nah, kok molar? Satuannya M besar. Kalau konsentrasi garamnya dapat, kita bisa menghitung pH-nya sekarang. Pakai prinsipnya hidrolisis. Ini garam basa karena ada basa kuat. Berarti OH- yang kita cari anak-anak. Pakai yang ini. KW per Ka dikali dengan konsentrasi yang ion negatif. Masih ingat KW itu nilainya berapa? Nah, Ka-nya di soal ada. Konsentrasi anionnya dapat dari sini. Nah, begitu ya. 5 kali 10 pangkat 16 dikurangi 5 berarti min 11. Ini kita akar. Akar dari 5 itu sekitar 2,2. Ini 10 pangkat min 5,5. Habis itu kita dapatkan nilai pOH. Min log dari ini berarti 5,5 min log 2,2. Berarti pH-nya 14 dikurangi itu. Yaitu 8,5 plus log 2,2. Yang B anak-anak kuncinya. Ini ya hidrolisis. Soalnya pendek, tapi dalam menyelesaikannya butuh waktu yang lama. Kalau kita pemula. Tapi kalau kita sudah terbiasa, molnya kok podo ya? Ini 10, ini 10. Langsung ngitung ini anak-anak. Mol salah satu zat langsung dibagi 200. Ketemu wes. Jadi langkah awal ini nggak kita perlukan. Itu kalau kita sudah terbiasa menyelesaikan soal asam dan basa. Kalau belum terbiasa ya mulai dari sini lagi. Dari mula-mula reaksi susah itu biasa. Beres ya 7 ya? Tak hapus. 8 sekarang. Perhatikan reaksi berikut. Manakah yang sesuai dengan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry? Langsung nembak pertanyaannya ya, yaitu asam basa Bronsted-Lowry. Apa yang diingat anak-anak dari teori asam basa Bronsted-Lowry? Harus ada transfer H+. Itu syaratnya. Jadi di persamaan reaksinya harus melibatkan H+. Kita cek yang pertama. AgCl, NH3. NH3-nya nggak berubah. Jadi nggak ada perbedaan jumlah atom H di kiri dan di kanan. Kalau gitu, ini nggak masuk konsepnya Bronsted-Lowry. Kalau satu nggak masuk, berarti 3 juga tidak masuk. Tinggal yang 2 kita cek. CaOH2 hanya mengion saja, nggak ada transfer H+. Ini juga bukan Bronsted-Lowry. Lah bagaimana untuk yang nomor 4? Kita cek. Awalnya di sini punya 2 hidrogen, di sini nggak punya hidrogen, berubah. Punya hidrogen ini kurang 1. Oh, ada transfer H+, berarti ini masuk anak-anak. Maka jawabannya hanya yang nomor 4. Tak kembangkan ya soalnya ya. Ini kita hubungkan dulu. Ini kita hubungkan dulu. Awalnya nggak punya hidrogen. Sekarang punya. Awalnya punya 2 hidrogen, tinggal 1. Artinya anak-anak, ini dilepas H+-nya. Lah yang melepas H+ itu akan bertindak sebagai asam. Yang menerima sebagai basa. Sisanya ini disebut sebagai asam.
tapi adalah asam konjugasi. Sisanya asam itu dikenal sebagai basa, tapi basanya juga basa konjugasi. Itu adalah konsep yang dipakai di Bronsted-Lowry. 4 saja ya. Berarti jawabannya yang D. Dua nomor lagi sampai nomor 10. Kita hapus. Nomor 9. Senyawa 3-metil-3-pentanol berisomer gugus fungsi dengan senyawa 2-metil-3-pentanol. Benar atau salah? Kata kuncinya isomer fungsi. Kalau isomer fungsi, ini golongan alkohol. Alkohol gandengannya mesti golongan eter, anak-anak. Tetapi yang dipasang di sini juga golongan alkohol, sesama alkohol. Kalau sesama alkohol, berarti bukan termasuk isomer fungsi. Pernyataan ini nilainya adalah salah. Mungkin hanya isomer posisi aja di situ. Gitu ya. Kalau alkohol gandengannya eter, bukan bergandengan dengan alkohol lagi. Yang kedua, senyawa 3-metil-3-pentanol dan 2-metil-3-pentanol rantai induknya berbeda. Bagaimana sih tahu rantai induk itu? Rantai induk kan rantai yang terpanjangnya, anak-anak ya. Cukup dilihat dari nama yang paling belakang. Ini ada 3 pentanol, ini ada 3 pentanol. Lak podo. Kalau podo, berarti rantai induknya di sini adalah sama. Maka pernyataannya nilainya salah. Salah dan salah. Nah, begitu. Lek pengen digambar ya nggak apa-apa. 3 pentanol, 3 metil. Ini gambar yang pertama. Ini 3 pentanol, ini yang 2 metil. No, kan? Rantai induknya ya podo iki rek, rantai induknya. Ini rantai induknya. Nah, begitu. Deal ya? Paham ya? Kita clear. Terakhir nomor 10. Habis itu kita istirahat. Nomor 10. Jenis reaksi yang terjadi, aseton dan gas hidrogen membentuk 2 propanol. Adalah, harus tahu dulu aseton. Ini, dengan hidrogen membentuk 2 propanol. Tipenya apa anak reaksinya? Yang berubah kan cuma di sini aja tuh. Ikatannya rangkap menjadi ikatan tunggal. Berarti kategori reaksi apa itu? Adisi. Tetapi untuk reaksi ini punya sebutan khusus. Tidak hanya cukup diadisi anak-anak, tetapi ada perbedaan bilog di sini. Maka masuknya adalah reaksi reduksi. Karena saat alkohol diubah menjadi keton, itu kan reaksinya oksidasi. Lah, lek dibalik, dari keton menjadi alkohol, berarti reaksinya adalah reduksi. Maka kunci jawaban yang paling tepat adalah yang reduksi. Begitu anak-anak, untuk 10 soal pertama diprediksi 4. Apakah ada yang masih perlu didiskusikan? Silakan.